prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Cirinya orang awam, orang biasa. Katanya Leonardo da Vinci, kalau tidak ingin jadi orang biasa, hindari ini. Kalau kalian masih punya ciri ini, berarti kalian orang biasa, orang awam, manusia rata-rata, average human. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini masih dalam sesi orang-orang jenius. Dan kita ketemu seorang yang dianggap jenius sejati. Namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini selain seorang jenius, dia juga dianggap representasi dari satu zaman yang dikenal sebagai zaman Renaissance. Jadi dia sering digelari Renaissance man. Jadi orang Renaissance yang belajar filsafat pasti masih ingat bahwa Renaissance itu satu masa peralihan di Barat antara abad 14 sampai abad 17 tentang ketika Barat meninggalkan gaya hidup lama yang dikenal sebagai abad tengah menuju era baru yang nanti dikenal sebagai modern. Jadi sekitar berapa abad? Abad transisi tapi panjang, 14, 15, 16, 17. Sekitar 3 abad lebih. Jadi nah, di antara tokoh yang sangat dikenal itu Leonardo da Vinci ini representasinya. Oke. Kebangkitan kembali Barat. Zaman itu kan silih berganti. Dulu zaman awal-awal Masehi. Sebelum Masehi kita kenal Yunani, terus dilanjutkan Romawi. Setelah itu lahir abad tengah dengan agama-agama besar. Islam muncul, jaya dengan peradaban ilmiahnya, puncaknya zaman Abbasiyah. Kemudian mulai susut sekitar abad 14, geser lagi ke barat. Diawali dari Italia, satu kota kecil namanya Florence. Yang suka sepak bola, yang mengidolakan Fiorentina, nah itu dulu sumbernya Renaissance. Jadi saya tidak tahu sekarang apa masih ada yang masih gemar Liga Italia. Dan sekarang kamu sudah hilang dari TV. Zaman dulu Fiorentina masih banyak yang suka. Dulu masih ada Batistuta di sana. Ya, kamu masih belum lahir mungkin ya zaman itu. Zaman lama, angkatannya Maldini dan kawan-kawan dari Milan. Nanti Da Vinci juga sempat
dari Florence pindah ke Milan. Oke, Leonardo da Vinci ini saya tidak tahu sejauh mana teman-teman memahami beliau. Mungkin kenalnya dari film ya, Da Vinci Code. Dulu yang main Tom Hanks itu. Tapi mungkin kalian juga tidak suka film-film kayak gitu. Sukamu kan jenis-jenis Avenger, jenis-jenis yang agak mikir-mikir dikit itu kamu biasanya tidak suka. Oke, Da Vinci ini tokoh yang apa saja bisa. Ada quote yang menyatakan bahwa susah mencari apa yang Leonardo da Vinci tidak bisa. Apa saja bisa, itu kebalikannya kita mungkin ya. Susah mencari kita itu bisa apa. Kalau Leonardo da Vinci dia susah mencari dia yang tidak bisa itu apa. Apa saja bisa. Mulai ngelukis, menyanyi, musik, astronomi, sampai filsafat, semua bidang dia bisa. Sampai kedokteran dia pokoknya bisa semuanya. Makanya disebut jenius sejati. Orang pintar yang tidak main-main. Kita lihat prinsip-prinsip hidup apa sih dari seorang jenius seperti Da Vinci. Ini di antara kalimatnya Leonardo da Vinci. I believe man will fly, and I base this assumption on the fact that God has blessed us with mind that are capable of imagining it. Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang, helikopter, Leonardo da Vinci bilang, aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang. Dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerahi Allah, Tuhan menganugerahi kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonardo da Vinci, besok manusia akan bisa terbang. Loh, dasarmu apa kok ngomong gitu? Dasarnya kita diberi akal untuk bisa membayangkan manusia bisa terbang. Berarti besok manusia bisa terbang. Oh, itu sangat percaya diri. Jadi silahkan kamu bermimpi, besok saya akan jadi presiden. Besok saya akan bisa membuat apa, saya akan bisa melakukan apa, tidak apa-apa. Kalau ada orang tanya, kamu tuh ngomong ngawur, dasarnya apa? Dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dasarnya itu saja, katanya Leonardo da Vinci. Karena seperti saya bilang minggu lalu, banyak orang yang bermimpi saja, tidak berani. Banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh, tidak berani. Mengharapkan sesuatu saja tidak berani. Cita-citakanlah sejak sekarang, besok Indonesia akan jadi negara yang nomor 1 di dunia. Semua kalah levelnya. Sepak bolanya ranking 1 pokoknya Indonesia. Tapi kamu nggak berani kan mimpi kayak gini. Loh, kalau kamu mimpi aja nggak berani, yo, apalagi kenyataannya. Harus berani, nggak apa-apalah. Meskipun pengalaman sering mengecewakan, tapi ya nggak apa-apa. Harapan masih hidup. Pokoknya kita akan nomor 1 pada saatnya. Nanti, kalau sampai besok-besok kamu sampai tua kok belum, nanti masih lama, ditunggu aja. Oh, itu namanya harapan. Jangan putus harapan, tidak apa-apa. Zaman anakmu, zaman cucumu insya Allah, kalau kiamatnya belum jadi. Oke, kalau keduluan kiamat ya sudah, nanti kita sepak bola di surga. Kalau masuk surga. Karena kelihatannya pemain sepak bola itu kan nanti jarang yang ke surga, kita menang nanti. Ya, jadi kita bikin klub di surga, isinya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Oke, anything that can be dreamed of will eventually be built. Anyone who says otherwise is fool. Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan
dibayangkan pada saatnya akan bisa diwujudkan. Dan siapapun yang menyatakan sebaliknya, dia orang bodoh. Semua temuan besar itu sumbernya awalnya mimpi. Gimana ya caranya aku bisa bepergian jauh, ndak capek, ndak lama. Loh, itu kan terus muncul ide-ide, temuan-temuan, alat-alat transportasi. Kita bisa kemana-mana. Diawali dari bikin kereta, terus jadi mobil, nyeberang ndak bisa, ya lahir kapal. Kapal masih terlalu lama, lahir pesawat. Awalnya hanya mimpi. Dulu bayanganmu yang bisa nyebrang sungai, di atas air bisa jalan, bayanganmu kan cuma wali-wali. Kamu kan pengen, wah kayak wali itu ya, jalan di atas air. Sekarang nggak perlu wali, kamu bisa naik kapal, kamu bisa naik perahu. Yang bisa terbang, kayak ceritanya Robi'ah sama Hasan Basri itu kan terbang, sholat di atas. Loh, kalau kamu naik pesawat, sholatnya malah di atas awan. Nggak usah nunggu jadi wali. Itulah teknologi. Dulu orang mimpi-mimpi. Kalau nggak dimimpikan, nggak ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau nggak diharapkan, nggak akan lahir usaha. Karena kamu punya harapan, maka kamu bersemangat mewujudkan. Kalau bermimpi dan mengharap saja ndak bisa, ya ndak mungkin kamu berusaha untuk mewujudkan. Kalau di awal kamu sudah ndak bisa, Pak, ndak mungkin, Pak. Apa iya, Pak, mungkin begitu? Ya wes, kamu mesti ndak gerak. Tapi kalau kamu berharap, ya kamu punya semangat untuk mewujudkan. Kalau harapannya saja ndak ada, ya sudah. Apa mungkin, Pak, saya lulus cepat? Ya kalau harapan aja ndak, ya mesti kamu ndak lulus cepat. Kamu sendiri ndak ingin mewujudkan karena kamu ndak berharap. Apa mungkin saya bisa punya suami cakep atau istri cantik? Kamu sendiri bilang gitu, ya berarti ndak. Karena kamu sendiri, ya kalau ada yang cakep maka kamu ndak berani ngejar kan. Ah, ndak mungkin mau sama aku, ya sudah. Gitu loh. Kamu harusnya pakai kalkulasi yang agak matematika, ya ndak apa-apa, diserang aja, kalau ditolak ya nasib, kalau diterima untung. Tapi karena kamu ndak ada harapan, kamu kan ndak bergerak. Jadi sebesar Leonardo da Vinci pertama-tama berani bermimpi, berani berharap. Kalau kamu sudah putus asa, kalau kamu sudah metok harapan saja ndak berani, ya ndak akan gerak. Indonesia ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, ndak mungkin lagi bangkit. Ya kamu akan hidup dengan logika ini. Pak, orang Indonesia itu sudah ndak karu-karuan, sudah. Ya sudah, kamu akan hidup dengan logika ini. Ketika kamu hopeless, ndak ada harapan, ya usaha tidak akan lahir. Kalau tidak ada usaha, ya perkembangan tidak mungkin terjadi. Jadi logikanya dari situ. Oke, nah itu beberapa saya contohkan itu kan. Bagaimana itu temuan-temuan dari Leonardo da Vinci. Senjata mesin, kapal selam, itu semua gagasan idenya dari Leonardo da Vinci. Kulkas, gagasan awalnya dari Leonardo da Vinci. Meskipun ya tidak langsung ujuk-ujuk dia bikin kulkas 2 pintu kayak hari ini. Parasut, gagasan tentang evolusi manusia. Tenaga matahari, kalkulator, teleskop, robot, itu semua ada dirancang sudah oleh Leonardo da Vinci, kayak gambar-gambar di belakang itu. Termasuk yang kecil-kecil, gunting, lensa kontak, kemudian buku anatomi manusia pertama itu yang bikin Leonardo da Vinci. Saking pinter Leonardo da Vinci, coba kamu lihat deretan kayak tulisan itu, kamu kan mesti susah membacanya. Karena Leonardo da Vinci kalau nulis selalu dari belakang ke depan. Itu kan kayak tulisan Jawa itu, dia kalau nulis dari belakang ke depan.
Kalau kamu kan misalnya dari kiri ke kanan, atau dia dibalik dari kanan ke kiri. Bukan bahasa Arab loh ya. Ya, jadi ya tetap dengan bahasanya dia tapi dari kanan ke kiri. Kamu coba nulis namamu saja dari kanan ke kiri, kamu mesti lama pontang-panting. Tapi Leonardo da Vinci gitu. Jadi model cermin kalau dia nulis. Kamu boleh latihan biar dianggap cerdas. Ya, kalau dia tidak susah payah, dia langsung jalan nulis dari kanan ke kiri. Oke, jadi itu ya di antara bukti kejeniusan seorang Leonardo da Vinci. Jadi kreativitas seorang yang asli jenius, itu belum tentang musik, belum tentang macam-macam. Terus, oke, terus kalau ini tentang seni. Katanya Leonardo, kalimat pertama itu, prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Jadi, ilmunya seni dan seninya ilmu. Ini penting. Ilmunya seni itu apa? Ya hidupmu biar ndak kaku, biar luwes, biar lentur, harus sedikit-sedikit ngerti seni. Ndak masalah kamu punya selera musik apa, kamu punya selera seni apa, punyalah itu. Karena di antara yang melembutkan jiwa itu seni. Kalau kamu ndak ngerti sama sekali atau ndak minat sama sekali dengan seni, biasanya hidupmu agak kaku. Ndak lentur, ndak fleksibel. Jadi untuk dirimu jadi penuh, katanya Leonardo da Vinci, kuasailah ilmu seni. Yang kedua apa? Seninya ilmu. Seninya ilmu itu seninya orang cari ilmu, seninya jalan keilmuan. Jadi ini juga penting. Karena yang cenderung kaku biasanya kan ilmu. Pengetahuan itu kan kaku. Agar menarik apa? Pertemukan dengan seni. Kalau sekedar kamu nasihati orang, itu gampang. Kamu tinggal menghafalkan ayat-ayat bagus, kamu tinggal menghafalkan quote-quote luar biasa, terus disampaikan ke orang mudah. Tapi kalau ingin lebih menarik, tautkan itu dengan seni. Mungkin kamu tidak cuma menasehati tapi nyanyi misalnya. Sambil nyanyi sambil kamu sampaikan. Oh, itu mungkin orang lebih tertarik. Mungkin sambil gambar. Saya tidak tahu apa ada ya ustadz yang ceramah sambil gambar gitu. Ini saudara-saudara. Loh, itu yang menarik juga. Jangan sampai kita masuk neraka terus gambar neraka. Kayak di komik-komik zaman dulu kan ada itu gambarnya orang disiksa di neraka. Oh, itu unik juga media dakwah yang khas. Jadi ngerti seninya ilmu dan ilmunya seni. Otak kananmu harus hidup. Kadang-kadang ketika seni terlibat, pesannya sederhana, tapi lebih menyentuh. Dibandingkan yang pesannya luar biasa, kalau ditulis bisa berjilid-jilid, tapi tidak menyentuh. Orang yang ngertinya iyalah manduk-manduk tapi ya biasa aja. Oke, manduk-manduk itu kan tanda dia sudah paham. Berarti tidak luar biasa. Orang sudah paham itu sebelumnya memang dia sudah ngerti, terus diulang orang lain, oh iya kan gitu. Justru lebih dahsyat kalau kamu ngomong yang dengerin geleng-geleng. Itu orang, itu antara kagum sama ya. Geleng-geleng itu sama kayak gitu kok diomongkan misalnya. Dan kagum. Jadi geleng-geleng itu perlu ditelusuri. Tapi kalau hanya mengangguk-angguk, kamu ngomong ke orang mengangguk-angguk, itu biasanya yang kamu ngomongkan standar-standar. Tapi kalau orang geleng-geleng, wah itu antara kagum sama melecehkan. Alah kayak gitu. Kayak gitu kok disampaikan. Oke. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Kembangkan panca indramu. Khususnya bagaimana untuk mengamati. Sadari bahwa segala sesuatu berhubungan dengan segala hal yang lain.
everything connected to any other things. Jadi segala hal ini berkaitan, maka bacalah secara utuh, jangan dipotong-potong. Oke, jadilah seniman. Seniman itu apa sih? Seniman adalah orang yang mengamati apa yang oleh orang lain dilihat sekilas saja. Itu seniman. Jadi kalau orang lain hanya melihatnya sekilas kayak tidak penting. Tapi kalau seniman itu bisa seni suara, seni lukis, seni apapun. Itu yang bagi orang lain tidak penting, jadi penting. Dia tertarik, dia bisa melihat sisi menariknya. Seniman apapun, seniman fotografi misalnya, dia bisa lihat spot. Kadang-kadang foto itu sederhana, tapi karena dia ada jiwa seniman, bisa menampilkan sisi luar biasa dari gambar yang sederhana. Jadi cirinya seniman apa? Bisa menemukan hal menarik dari hal yang biasa-biasa saja oleh orang lain. Oke, ya nanti kamu uji kesenimananmu. Sejauh mana hal yang menurut orang biasa-biasa, kamu bisa menunjukkan sisi menariknya di mana. Oke, terus ya seni adalah ratu dari semua ilmu. Kalau ini biasa promosi karena beliau kan ya seniman. Menyampaikan pengetahuan ke semua dunia. Ilmu penting, seni penting, filsafat penting. Yang dahsyat dari Leonardo da Vinci, dia bisa menggabungkan ketiganya. Dan sama kayak tokoh-tokoh jenius sebelumnya, engkau menjadi seniman kalau punya rasa curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kamu anggap biasa-biasa semuanya, ya berarti kamu tidak bakat jadi seniman. Penikmat seni juga tidak bakat. Kalau kamu anggap biasa-biasa, itu kan nonton seni juga tidak enak. Kamu nonton film misalnya, filmnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan terus, alah gitu aja teriak-teriak, itu kan pura-pura, cuma acting. Tidak enak. Justru enak kalau kamu bisa menikmati. Alah tidak usah nangis, wong itu cuma film aja kok nangis. Tidak seru ya. Serunya nonton film itu kamu bisa nangis. Ceritanya memang mengharukan. Tapi kalau kamu nontonnya dengan kacamata flat biasa, ya jadinya tidak enak. Nanti ada film apalah, horor apa hantu gitu, alah itu bohong-bohongan, itu aslinya hantunya ya tidak ada, itu ya aktor yang jadi hantu. Ya kayak gitu ya, tidak usah nonton film horor. Wong memang nonton horor itu pengen ditakut-takuti. Oke, nonton horor nanti waktunya hantunya keluar malah merem. Lah terus ngapain nonton kalau takut? Oke, yang bisa menanggapi itu jiwa seni. Kalau jiwa seninya tidak ada, ya biasanya tidak nikmat. Hidupnya juga tidak imbang. Oke, terus kita tinggalkan dunia seni, kita masuk ke falsafahnya tentang hidup. Oke, katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham. Yang kedua, orang yang mau melihat kalau ditunjukkan. Yang ketiga, orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami. Yang pertama ini orang cerdas, orang pinter, orang aktif. Dia mandiri, dia maju karena dirinya sendiri. Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator. Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator, ya mungkin kamu tidak maju-maju. Karena kamu nunggu didorong. Motivator itu kan pendorong.
Jadi, jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Yang butuh motivator tadi nomor 2. Those who see when they are shown. Dia mau memahami kalau, dia mau melihat kalau ditunjukkan. Tidak mau nyari sendiri. Pinginnya dituntun. Belajar filsafat kok baca buku males. Kemudian bikin tulisan males. Maunya diceramai terus di ngaji filsafat. Ya, itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntun terus. Jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu sampai tahu. Kalau yang kedua nunggu ditunjukkan, baru mau bergerak. Nah, yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini 3 klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin Leonardo da Vinci perlu membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ada orang yang tahu tapi merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Oh, itu lebih. Imam Ghazali kan gitu klasifikasinya. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia gayanya kayak orang tahu-tahu. Apa tahu-tahu itu? Kayak orang tahu aja, padahal dia tidak tahu apa-apa. Oke, orang kayak ini agak susah. Kalau menurut Imam Ghazali, orang semacam ini yang menyesatkan. Ada yang kayak orang tidur. Kayak orang tidur itu orang ini tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Bangunkan, katanya Ghazali. Orang ini kayak orang tidur. Ya kalau kamu tahu dan merasa tahu, alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan merasa tidak tahu, itu bagus. Karena kamu tidak akan menyesatkan orang dan mungkin kamu selanjutnya belajar biar tahu. Atau kalau yang ketiga tadi, ya kamu tahu tapi tidak tahu kalau kamu sudah tahu. Mungkin karena kamu kurang introspeksi, jadi sebenarnya kamu sudah ngerti. Tapi kamu kayak orang tidur perlu dibangunkan. Yang bahaya itu yang terakhir. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, oh, itu repot. Kemana-mana ngasih tahu orang, menasehati, membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu. Itu pun yang dibimbing kok ya manut aja. Nah, orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi. Oke, jadi yang pertama cerdas, those who see. Atau yang kedua, those who see when they are shown. Mungkin ini orang yang agak males. Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham, tidak mau tahu. Oke, terus cirinya orang awam, orang biasa. Katanya Leonardo da Vinci, kalau tidak ingin jadi orang biasa, hindari ini. An average human looks without seeing, listen without hearing, touch without feeling, eat without tasting, move without physical awareness, inhales without awareness of odor or fragrance, and talks without thinking. Kalau kalian masih punya ciri ini, berarti kalian orang biasa, orang awam, manusia rata-rata, average human. Jadi look without seeing. Seeing itu melihat dengan perhatian, makanya see itu kadang diartikan paham. Kalau looks itu hanya lihat. Jadi mungkin ngaji ini kamu bolak-balik, ada yang sering ketemu tapi tidak see, hanya looks. Oh, aku tahu dia sering ikut ngaji, saya pernah lihat. Itu hanya looks, belum see. Jadi orang biasa itu hanya looks biasanya, hanya lihat, tapi dia tidak paham, hanya tahu.
Maka untuk menghindari agar penglihatanmu tidak sia-sia, perlu melihat dengan serius dan paham. Sama antara listen, mendengarkan, dan hearing. Ini sama-sama mendengarkan. Listen and hearing. Kalau mendengarkan, yang hearing itu mendengarkan dengan serius, dengan paham. Makanya ada istilah public hearing, bukan public listening. Kalau mendengarkan radio, kamu listening. Karena radio mungkin kamu dengarkan sambil iseng, sambil lalu, tidak apa-apa. Penyiar yang ngomong apa peduli amat. Yang penting terus lagu yang kamu pesen diputar, kan cuma itu kalau radio. Bukan hearing. Kalau hearing itu mendengarkan dengan attentif, dengan perhatian. Serius. Oke. Jadi misalnya saya ngomong ini, kalau kamu hanya listening, ya paling kamu setengah-setengah ngantuk itu Pak Faiz ngomong apa di depan. Itu hanya listening. Tapi kalau hearing, kamu mengejar pemahaman. Kira-kira yang diinginkan Pak Faiz itu apa toh? Nah, itu ada hearingnya. Kok kamu mendengarkan rekamannya ngaji terus segera ngantuk, nah, itu berarti kamu listening, belum hearing. Kalau hearing mungkin kamu tidak mau mendengarkan ngaji sebelum tidur, karena nggak jadi tidur, dadak mikir. Nah, tidak apa-apa, ngaji ini mau kamu listening, kamu mau hearing, ya monggo lah. Ya seandainya hanya untuk sebelum tidur terus kamu ketiduran, kan alhamdulillah. Berarti ngaji ini punya daya pengobatan terhadap insomnia. Jadi membuatmu terlena dan tidur. Oh, itu luar biasa. Bisa semacam itu tidak sembarangan. Kadang-kadang orang itu dengerin suaramu, kalau dia mau tidur kan kamu malah diusir-usir, jangan berisik. Nah, itu kok jadi pengantar tidur, berarti luar biasa. Oke, move without physical awareness. Bergerak tanpa kesadaran. Kalau kita orang biasa, katanya Leonardo da Vinci, kalau gerak itu tidak pakai mikir. Geraknya banyak isengnya daripada seriusnya. Kamu perhatikan sehari-hari gerakmu setiap hari itu, kira-kira mana yang iseng, mana yang serius. Banyak yang otomatis saja. Kadang-kadang bangun tidur terus tanganmu pegang, dapat HP, terus buka HP. Padahal kamu tidak pernah mikir, ini bangun tidur aku butuh HP apa enggak ya. Otomatis saja begitu. Nah, itu berarti without physical awareness, tanpa kesadaran. Apalagi yang iseng-iseng itu, kalau tidak iseng gatel. Ngisengin temennya tiap hari, kalau tidak ngisengin tidak enak. Tidak sadar, tanpa physical awareness. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Habis ini aku mau ngapain? Kalau aku begitu terus manfaatnya apa? Ini yang membuat dari 100% hidup kita mungkin tidak ada 60%-nya aktivitas kita yang asli bermanfaat. Kenapa? Karena kita bergerak without physical awareness. Akhirnya tenaga kita sia-sia, energi yang kita keluarkan tidak memberikan banyak hasil. Inhale with awareness of fragrance. Kalau ini ambil nafas, menghirup tapi tidak peduli bau. Gunanya apa? Yang terakhir, ngomong tanpa mikir. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Bukan apa-apa karena kalian sudah pengalaman. Karena tiap hari kan ngomong tanpa mikir. Oh, kalau mikir dulu saya tidak jadi ngomong. Mending karena mikir kamu tidak jadi ngomong daripada kamu terlalu banyak ngomong lupa mikir.